Selamat malam Bapak Ibu semuanya, saudara sekalian yang ada Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa. Ya, Allah kita Allah luar biasa. Amin. Selamat datang di persekutuan doa Konsedio. Dan firman malam ini akan dilayani oleh Ibu Lawensi Stella Santoso dengan tema bersyukur. Dan beliau sudah datang ke tengah kita. Selamat malam Ibu Stella. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Karena Tuhan Yesus telah mempersatukan kita. Mari kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita lambaikan tangan kita dari kiri ke kanan. Katakan Tuhan Yesus supaya Tuhan mengasihi dirimu. Amin. Hari ini kita boleh berkata bahagia. Berkumpul bersama tempat ini. Amin. Amin. Mari kita tepuk tangan lagi. Hari ini ku rasa bahagia.
Allah Bapa yang baik, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam segala kegiatan aktivitas yang boleh kami lakukan. Kami bersyukur Bapa pada malam hari ini juga Engkau mengumpulkan kami dalam persekutuan doa Tosebio di tempat ini. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau berkati acara pada malam hari ini. Kuduskan tempat ini, kuduskan hati kami, layakkan kami Bapa, supaya kami dapat memuji menyembah Engkau pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau beracara, kami anak-anak-Mu mau mengikuti semua acara ini dari awal sampai akhir. Sebagai rasa syukur kita mau kasih puji, berikan syukur karena Bapak kita, Bapak yang baik, Bapak yang setia. Selalu bersama
setia yang selalu beserta kami. Tak sedetik pun Kau meninggalkan kami. Kau angkat kami dan kami jatuh, Kau selalu menolong. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk pertolongan-Mu. Engkau Allah yang setia. Kau jadikan kami Tuhan berharga di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh datang berkumpul memuji menyembah Engkau bersama dengan kemurahan Tuhan. Sampai saat ini kami hadap itu semua karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu juga Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih atas kesehatan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas dan kegiatan yang boleh kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ini Bapa Ibu yang kita syukur bersama. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan yang boleh kami berikan kepada hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa. 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 Terima kasih Bapa atas suka memberikan bukan mengalami Kau selalu ada dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau selalu menolong kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau tahu Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, Kau yang tahu. Kami tahu Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kami berserah hanya kepada Engkau. Hanya bagi Engkau lah segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita mengatakan, ya puji syukur hanya bagi Tuhan kami. Mari kita bertepuk tangan lagi.
Saya senang sekali melihatnya semua penuh dengan sukacita. Dan juga pada malam hari ini kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita Bapak Ibu, kita arahkan hati kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita.
biarlah hatimu selalu bersuka cita di hadapan. Apapun permasalahan, datanglah kepada Tuhan yang begitu mengasihi. Percaya, Dia mengasihi. Serahkanlah segala kewakilanmu kepadanya, sebab Dia yang memberikan kamu. Aku akan memberikan kebenaran. Sungguh Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Terima kasih atas lawatan-Mu pada malam hari ini bagi kami anak-anak-Mu yang haus, yang rindu akan Engkau ya Bapa. Kami percaya hanya Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami. Engkau Allah yang telah memulihkan kami. Engkau Allah yang telah menyembuhkan kami. Engkau Allah yang selalu memberkati kami. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang terus mengalir di dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang berkenan di hati-Mu. Sebentar lagi kami Bapa akan diam duduk mendengarkan firman-Mu yang dibawakan Ibu Laurencia Siala Santoso. Biarlah Engkau urapi Ibu Laurencia, sehingga apa yang disampaikan pada malam hari ini sungguh berkenan daripada-Mu. Bukakan hati kami, arahkan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Berbicaralah Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu silakan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Saya pertama kali ya di sini ya. Terima kasih udah mengundang saya. Perkenalkan, nama saya Sheila. Tadi nama panjangnya Laurencia Sheila Santoso. Biasa dipanggil Sheila. Saya dari paroki Yakobus ya, Kelapa Gading. Tapi saya ada di komunitas Santo Thomas ya, di Bingan Ibu Jun. Ada yang mungkin yang pernah nonton Jendela Jiwa YouTube-nya? Iya, itu dari komunitas Santo Thomas. Apalagi ya? Suami satu. Dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Gak mau ditukar tambah juga, udah cukup. Anak 2, yang satu udah SMP ya. Yang satu lagi yang masih kecil, umurnya 8 tahun. Anak saya kecil ini nggak sekolah biasa ya, dia homeschooling karena dia ada sakit autoimun ya. Namanya itu trombositopenia. Mungkin ada yang pernah dengar. Jadi kalau DBD itu kan ada trombositnya rendah, trombositnya rendah gitu ya. Kalau normalnya itu trombosit kan kalau anak-anak ya, kalau kita mungkin 300 ribuan ya. Anak-anak tuh 180 ribu mungkin ya. Kalau anak saya tuh di bawah 10 ribu, jadi 7 ribu, 6 ribu. Jadi badannya kadang lebam gitu ya, biru di sini, biru di kaki gitu. Biasa gitu. Kalau mimisa tuh bisa
kadang 1 jam, 2 jam. Kalau kata dokter, Bu, jangan digerak ya Bu, nanti darahnya ngerembes kan. Udah kayak jemuran banget gitu, ngerembes gitu ya. Jangan digerak Bu, gitu. Jadi darahnya tuh encer banget gitu. Gitu. Itu seputar saya ya. Hari ini kita berbicara temanya bersyukur. Kita santai-santai aja ya. Kita senyum dulu, kasih senyum dulu. Saya jadi tegang bawahnya. Iya, bersyukur. Bersyukur. Jadi kalau kita bisa bilang di dalam hidup kita gitu, momen-momen apa di mana kita paling mengucap syukur? Yang pasti nggak tanggal-tanggal segini. Ini yang gaji 20-an, maksudnya tanggal 20 dah kembang bisa. Jadi momen-momen apa di dalam hidup kita itu yang kita paling gampang mengucap syukur? Nah, mungkin ada gambar berikut. Mungkin kalau lagi malam-malam gitu ya, jam segini gitu ya, belum makan nih. Mungkin next slide boleh ditampilin gambarnya. Gambarnya, iya gambar babi, ada gambar babi, ada gambar babi. Mungkin kalau lagi di rumah gitu ya, lagi malam-malam belum makan, tiba-tiba ada yuk makan yuk, diajak makan babi. Terus aduh Tuhan, bersyukur lagi pas momennya gitu ya, udah lagi lapar gitu ya, ada yang terakhir bakmi, wah bersyukur. Tapi ya Bapak Ibu ya, momen-momen apa yang paling susah mengucap syukur? Contohnya jalanan macet, itu momen-momen paling susah buat saya. Terus apa lagi? Kalau misalnya lagi sakit, nah itu ucap syukur di mana gitu ya. Nah hari ini kita mau belajar apa yang Tuhan bilang gitu ya tentang mengucap syukur. Oke, kita tunggu. Mengucap syukur. Nah ada 3 poin yang saya mau ceritain di sini. 3 poin. Yang pertama itu bersyukur karena karya keselamatan dari Tuhan. Itu poin yang pertama. Jadi belum ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi poin yang pertama adalah bersyukur karena karya keselamatan dari Tuhan. Oh deh, Babi masih mau ditampilin Babi? Babi udah bisa ditampilin Pak. Gak apa-apa yang tadi aja, Babinya masih ditampilin dulu. Iya dong, pertama bersyukur karena karya keselamatan. Udah? Oh, belum. Oke. Mungkin ayatnya aja kali ya. Ayatnya bisa nggak nih? Oke. Saya cerita dulu ya. Jadi yang pertama itu bersyukur karena karya keselamatan dari Tuhan. Mungkin di dalam perjalanan hidup kita gitu ya, kita udah sering bilang sama Tuhan, terima kasih ya, Tuhan tuh udah bersama-sama dengan saya sampai detik ini. Tuhan terima kasih ya buat rezeki ya Tuhan, sampai hari ini. Tuhan terima kasih. Tapi saya mau mengajak kita untuk menyelami satu hal sebenarnya yang paling penting di dalam hidup kita, yang paling berharga di dalam hidup kita. Kalau tahu lagunya John Legend kan? Yang begini. 'Cause all of me loves all of you, love your curves and all your edges, all your perfect imperfection. Lagunya tuh dari aku itu mencintai kamu tuh seluruhnya. All of me, semua yang ada di aku itu loves, menyayangi all of you, semua yang ada di kamu. Jadi cintanya Tuhan buat kita itu udah segala-galanya Dia kasih buat kita.
Bahkan saat kita nggak sempurna, Tuhan udah mencintai kita, gitu ya, terlebih dahulu. Kalau saya bisa peragain gitu ya, karya keselamatan yang dari Tuhan itu seperti ini. Ini manusia gitu ya. Ini Tuhan. Ini manusia, ini Tuhan. Jadi sebenarnya waktu Adam dan Hawa makan buah dari pohon terlarang, manusia dengan Tuhan itu terpisah. Ada pemisah. Ini manusia, ini Tuhan. Yang memisahkan apa? Dosa. Yang memisahkan hubungan manusia dengan Tuhan itu dosa. Roma 3 ayat 23 bilang semua manusia itu udah berdosa, gak ada yang gak berdosa. Roma 6 ayat 23 bilang upah dosa adalah maut. Kenapa dibilangnya upah dosa? Kenapa? Karena kerja dulu baru dapat upah. Dosa itu gitu. Jadi kerjain dulu dosanya, baru kamu dapat maut upahnya. Upahnya maut. Tetapi Tuhan bilang kasih karunia, grace. Kasih karunia itu cuma-cuma pemberian. Kamu gak ngerjain, kamu dapat. Asal kamu percaya aja. Jadi Tuhan Yesus yang udah turun ke bumi untuk apa? 1 Petrus 1 ayat 18, kita semua udah ditebus. Bukan dengan perak, bukan dengan emas, tapi dengan darah yang mahal. Jadi kalau tadi manusia, Tuhan, dan kita dipisahkan oleh dosa ya. Tuhan Yesus datang ke bumi, Dia tebus kita, tebus manusia dengan dosanya untuk dibuang dosanya, sehingga manusia dengan Tuhan cuma sejauh doa. Itu hal yang paling berharga, hal yang paling membuat kita bersyukur. Karena kita udah pindah, yang tadi kita berjalan menjauhi salib, kita udah menjauhi, kita sekarang bergerak mendekati Yesus. Dulu waktu Yesus dicambuk, kan Yesus tuh dicambuk tuh tangannya diikat deh. Terus kayak gini ya, kalau The Passion of Christ itu ya, filmnya ya, kalau nonton ya, Yesus tuh dicambuk. Yesus tuh dicambuk sama dua orang algojo tentara Romawi. Untuk apa? Dua orang, yang satu tuh pendek, yang satu lagi tinggi. Yang tinggi untuk mencambuki tubuh Yesus bagian atas, yang pendek untuk mencambuki tubuh Yesus bagian bawah. Jadi udah bisa dipastikan bahwa Tuhan Yesus mendapat cambukan itu komplit lah, dari atas sampai bawah. Dan algojo ini terlatih, jadi bukan kayak saya gitu ya, kalau cambuk mungkin kena leher terus langsung mati gitu, enggak. Tapi tentara-tentara Romawi ini dia sangat terlatih, mereka bisa menyakiti, bikin sakit gitu ya, tapi tanpa membunuh. Jadi makanya kalau disalib ya, nah itu kan ada salib ya, kakinya Yesus itu kan kayak dibikin kayak gini ya, gini ya, jijit ya. Jadi kalau disalib itu, hukuman salib tuh orang itu gak bisa nafas kalau dia kakinya gak jinjit. Jadi saat dia mau ambil nafas, dia harus jinjit. Jadi dan itu tergantung di kayu salib berhari-hari seharusnya. Tapi Yesus hanya beberapa jam. Biasanya itu adalah hukuman yang paling menyakitkan, karena untuk satu tarikan nafas itu sangat menyakitkan. Itu hukuman di salib. Dan bisa dipastikan darah Yesus dengan cambuk yang
3 gini ya, itu kan ngerobek dagingnya. Jadi udah dipastikan darahnya itu, menurut saya itu udah bukan tetesan lagi, tapi udah mengalir, darahnya mengalir, dan darah itu untuk tebus dosa kita semua. Jadi Bapak Ibu, hal yang paling kita bersyukur gitu ya. Mungkin saya mau mengajak malam ini, selain ya kita pasti bersyukur, Tuhan terima kasih buat hari ini, Tuhan terima kasih gitu ya. Anak-anak udah sehat, Tuhan terima kasih gitu ya. Bersyukur gitu. Tapi saya mau mengajak malam ini, mulai malam ini, saat kita berdoa gitu ya, kita bilang, kita bersyukur, Tuhan terima kasih buat darah yang tercurah buat saya, buat darah Tuhan yang Tuhan udah tebus saya gitu. Dan darah itu adalah darah yang berharga dan saya mau bersyukur. Nah, bersyukur itu di Alkitab, bersyukur itu di Alkitab bahasa Yunaninya itu Eucharistio. Jadi kalau misa itu bahasa Latin. Kalau misa itu artinya kamu pergi, kamu diutus. Itu misa ya. Tapi kalau bahasa Yunani-nya mengucap syukur itu Eucharistio. Itulah kenapa di saat perjamuan Tuhan itu udah mencurahkan segala-galanya ya. Jadi kalau saya bisa bilang harta apa sih yang paling berharga dalam hidup saya? Darah Yesus. Ada lagu kan ya? Tahu nggak lagu ini? Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku karuni. Karya yang terbesar, harta yang paling berharga, itu Tuhan Yesus. Saat kita sama Tuhan Yesus bersatu di dalam Eucharistio, mengucap syukur. Kita baca ayatnya. Boleh, Mas? Nah, jadi kita mau baca ada ayatnya Eucharistio itu dari mana gitu ya kan? Ini di Lukas bab 22 saat Tuhan Yesus menetapkan perjamuan malam terakhir ya. Nah, ini coba biasanya kan ladies first ya, wanita duluan. Nah, sekarang bapak-bapak duluan, monggo. Ayat genap ya, ayat genap bapak-bapak boleh ya. Ayat ganjilnya ibu-ibu. Yuk, 1, 2, 3. Ketika saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kenalannya dalam kerajaan Allah. Next. Kemudian dia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah
Jadi bahasa Yunani ini kan tulisan untuk perjanjian baru ya, perjanjian lama kan Ibrani kan bahasanya. Jadi mengucap syukur di dalam ayat ini sebenarnya di Kisah Para Rasul juga ada mengucap syukur yang ada di kitab perjanjian baru itu Eucharistio. Jadi Eucharistio tuh kayak gini, Tuhan terima kasih buat makanan ini, gitu, kayak doa sebelum makan. Tetapi makanannya apa? Makanan itu adalah tubuh dan darah Kristus makanannya. Gitu. Jadi poin yang pertama, kita mau bersyukur kenapa sih gitu ya? Kita mau bersyukur yang utama dan yang terutama adalah karena karya keselamatan, karena darahnya Yesus yang Yesus sudah curahkan buat kita. Poin yang pertama. Terus mungkin ada yang bilang, Ciel, lu gak enak bilang, udah tebus bersyukur. Lu gak tahu nih gua doa udah 10 tahun doa yang sama tapi gak dikabulin. Terus mungkin ada yang bilang, Ciel, tapi ya gue tuh sakit hati banget sama dia gitu. Emang terus mesti bersyukur gitu buat dia yang udah nyakitin hati saya gitu. Terus saya mesti bersyukur gitu. Terus saya pernah ya ada satu pengalaman pribadi. Jadi ini jangan contoh ya. Ini contoh saya gagal dalam bersyukur. Ceritanya suatu hari gitu ya. Ini pas lagi awal-awal antara COVID dan tidak COVID. Kapan tuh ya? Waktu awal-awal dari online ke offline. Dari dulu kan pertemuannya Zoom ya. Terus kan habis itu orang-orang mulai sekolah. Wah, udah mulai hektik tuh. Udah mulai gitu, rasanya capek banget gitu. Karena di rumah juga nggak ada ART kan. Saya nggak punya ART. Jadi saya mesti ke kantor, terus saya mesti anterin anak. Pokoknya lagi pusing banget. Ceritanya udah habis anterin anak-anak, terus saya pulang. Terus saya situ, suami pengen itu dong ya. Udah ganteng-ganteng, habis mandi, wangi, ya kan, mau pergi ke kantor. Tiba-tiba saya pulang. Saya lupa bersyukur hari itu. Saya lupa menjaga hati. Kata Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saya kelolosan. Terus saya pulang ke rumah. Terus saya tiba-tiba marah sama suami saya. Kayak tahu petasan Imlek? Nah, itu yang panjang tuh, yang panjang, ya kan? Nah, marahnya kayak gitu. Bukan kayak petasan banting, bukan. Itu masih terlalu cuma gitu dah, bukan. Saya udah kayak petasan Imlek ya. Udah kayak disulut itu dari kalau belum, terus sebelum lama belum habis petasannya belum berhenti. Nah, itu petasan Imlek. Jadi episode berikutnya udah tahu ya, kan biasa nonton drama Korea ya. Ya kira-kira kayak drakor itu lah ya. Episode berikutnya udah pasti tahu lah. Terus setelah itu saya bilang, Tuhan, saya gagal nih. Gitu ya, di hati udah bilang. Terus saya akhirnya berlutut gitu ya. Saya nangis gitu sama Tuhan, saya gagal Tuhan, hari ini saya gagal. Saya capek Tuhan gitu ya. Saya lagi capek, saya curhat gitu ya sama Tuhan. And then Tuhan bilang gitu, kayak di hati saya gitu ya. Tiba-tiba saya buka Alkitab gitu. Saya tahu bahwa saya sadar betul Tuhan itu sudah menyelamatkan saya lebih dari segalanya. Dan saya lupa gitu, ingat itu hari ini. Biasanya kalau setiap malam itu lagu tadi itu menjadi pengantar tidur gitu. Karya terbesar. Jadi setiap malam tuh hampir setiap malam lah saya sering nyanyi lagu itu. Dan itu membuat kekuatan baru buat saya gitu. Karena saya merasa saya berharga gitu buat Tuhan. Tuhan udah mati buat saya. Saya tuh sama Tuhan sekarang cuma sejauh doa. Aduh, saya berharga banget gitu. Dan itu menjadi kekuatan
kekuatan gitu dalam hidup saya. Tapi kali itu saya kalah gitu ya. Saya salah. Terus saya buka Alkitab, saya nemuin ayat ini. Kita baca bareng-bareng ya. Poin yang kedua, di saat kita lagi nggak bisa mengucap syukur, saya buka Alkitab, terus saya ketemu ayat ini. Mungkin di next slide. Kolose 3 ayat 15. Oke. Kolose 3 ayat 15. Kita semua bareng-bareng baca. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bahasa Yunaninya eucharistos, mengucap syukur. Saya mau menggarisbawahi kata memerintah. Contohnya, misalnya nih, suami saya bilang, Sheila, besok kita pergi nginep 2 malam, packing ya. Kira-kira saya bakal packing gak? Packing ya? Buru-buru gak beresin ya? Buru-buru gak beresin baju. 2 hari pergi, healing nih, healing, ya kan? Healing kemana ya gitu, ya kan? Saya kira-kira beresin lah, pasti langsung ya. Gak usah nanya lah kemana ya kan? Beresin aja dulu. Kenapa saya nurut? Kenapa saya kok cepet banget ya? Hah? Pergi 2 hari? Oke udah, oke. Kenapa? Karena saya punya hubungan pribadi yang baik. Saya tahu suami saya sayang sama saya, bener gak? Kita berdua sayang, jadi apapun yang dia bilang, saya nurut, bener gak? Karena saya yakin itu buat kebaikan. Jadi saat dia ngasih tahu sesuatu, saat dia memerintah, gitu ya, saat dia memerintah, saya pasti ikut aja. Yo, pergi yo, gitu. Gak tahu kemana gitu kan. Nah, tapi kalau relationship hubungan itu nggak dekat, kira-kira tiba-tiba ada yang nyetok rumah, kamu harus pergi sekarang. Kira-kira saya pergi gak? Siapa kamu? Saya pasti gak nurut gitu ya. Mau diperintah kayak apa juga, kenapa emang? Gak ngikut. Jadi kalau Tuhan bilang hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah, berarti ada satu hubungan pribadi antara kita sama Tuhan. Ada satu hubungan. Contohnya ya, di dalam Alkitab itu saya suka ceritanya, saya kan dari komunitas Thomas ya. Saya sangat suka cerita si Thomas ya. Si Thomas waktu Tuhan Yesus sebelum dia ketemu sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus setelah meninggal gitu ya, bangkit gitu ya, tapi belum ketemu nih sama Thomas. Yang lain udah pada bilang, Thomas, guru itu sudah bangkit, dia Tuhan, dia bangkit. Kata Thomas apa? Iya, nggak percaya. Sebelum saya mencucukkan jari saya ya ke lambungnya ya, ke tangannya, nih, saya nggak percaya. No, nggak percaya. Tapi saat Tuhan Yesus nyamperin Thomas, Tuhan Yesus membuat satu hubungan pribadi yang lebih dalam lagi sama Thomas. Dia nyamperin personal, ada relationship secara personal sama Thomas. Terus Thomas bilang apa? Ya Tuhan dan Allah. Bahasa aslinya itu bagus banget. Bahasa aslinya itu kurios dan theos. Artinya itu kurios itu ya rajaku, my master, yang memerintah hidupku, dan Tuhanku, theos, Allahku. Jadi Thomas tuh kayak udah gak nanya apa-apa lagi gitu sama Tuhan. Iya Tuhan, aku percaya, karena udah ada satu relationship pribadi gitu ya sama Tuhan. Udah disentuh hatinya si Thomas sama Tuhan Yesus secara pribadi. Nah jadi
Di saat mungkin kita tuh susah ya untuk mengucap syukur ya. Apalagi momen-momen dimana mengucap syukur yang paling susah itu adalah saat ada orang nih udah nyakitin kita gitu ya. Masih mending kalau hidupnya dia jelek gitu ya. Misalnya ditipu gitu sama orang, terus hidup orang itu ya kacau balau gitu ya. Kita bisa bilang ya udah ampunin lah, hidupnya dia juga udah kayak gitu sekarang, udah ampunin aja lah gitu. Kita gampang gitu. Tuhan bersyukurlah, Tuhan bersyukur saya nggak kayak gitu ya. Saya bersyukur. Tapi kalau ketemu orang yang rasanya udah bahasa Jawanya tuh nelongso, apa ya nelongso? Kayak udah gitu ya, kayak udah nyakitin banget gitu ya, udah sampai gitu ya, sampai nelongso sampai kita tuh mesti jengking itu bahasa Indonesia apa ya? Apa? Jengking tuh kayak apa? Memohon dengan sangat gitu sama Tuhan, tolong Tuhan gitu ya, biar saya bisa mengampuni dia Tuhan. Itu tuh bukan gampang. Jadi butuh Kolose 3 ayat 15. Tuhan, biar damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati. Memerintah. Jadi Tuhan yang jadi rajanya, bukan saya rajanya atas hati saya. Tuhan yang jadi raja atas saya. Sehingga saya bisa mengucap syukur. Karena kalau kita hadapin kayak sakit gitu ya, kita hadapi yang tadi gitu ya, orang yang mungkin kita susah gitu untuk mengampuni dia gitu ya. Kita perlu pegang tangan Tuhan banget untuk kita bilang, Tuhan aku gak sanggup. Tetapi aku percaya saat damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati, aku sanggup untuk bilang, Tuhan terima kasih ya buat kehadiran orang itu yang udah nyakitin saya, karena saya belajar untuk mengampuni seperti Yesus. Saya dikasih kesempatan untuk belajar mengasihi seperti Yesus, dan hidup kita di dunia ini untuk belajar menjadi semakin serupa sama Yesus. Dan kalau nggak ada peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu, mungkin kita tidak akan pernah tahu bahwa Tuhan itu begitu sempurna untuk bertahta di dalam hati kita dan memberikan damai sejahtera, sehingga kita sanggup untuk bersyukur. Di saat kita mungkin pakai kekuatan sendiri itu kita nggak sanggup, ya kan? Kalau contoh saya tadi, saya contoh yang gagal untuk mengucap syukur. Tetapi nanti mungkin seiring berjalannya waktu gitu ya, mungkin saat lagi nyetir gitu ya, terus macet kan, jalanan di depan itu ditutup ya buat MRT ya, jadi cuma satu jalur ya, macet gitu ya. Mobil satu udah nyalip, mobil satu lagi nyalip nih. Ini mobil mau nyalip yang ketiga deh. Mulai panas ya kan. Mulai tangannya mau mencet langsung gitu ya. Gitu. Tapi ingat ayatnya, Kolose 3 ayat 15. Damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati. Gak jadi, ya kan? Langsung tangannya tiba-tiba gemeteran naik lagi. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Terus istrinya gak sampai. Kenapa nih suami saya berubah? Kolose 3 ayat 15. Damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati. Kata istrinya gini, tapi minggu depan pede lagi ya. Jangan lupa ke
Nyanyi apa? Bingung kok artinya, lagunya udah habis. Haleluya, bisa nyanyi ya? Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi kayak kata anaknya apa? Mami, kok gitu? Kolose 3 ayat 15. Damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Mari, PD-nya setiap Senin ya. Jangan lupa kepedean ini. Jadi saat kita nggak bisa mengucap syukur, karena ayat apa? Kolose 3 ayat 15. Damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati, dan ada lanjutnya bersyukur rumah berantakan, anak-anak sehat semua ya kan, masih bisa memberantakin rumah ya kan, bersyukur ya kan. Oke. Kalau tadi contohnya saya saat damai sejahtera Kristus gitu ya memerintah di dalam hati, kita bisa bersyukur. Hasilnya apa sih? Kalau saya tadi kan gagal ya, saya tadi gagal, jangan ditiru, jangan jadi petasan Imlek ya kan, yang sampai tinggi banget baru habis. Kalau kita bisa bersyukur di dalam hati, yang tadi Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Maka sebenarnya Bapak Ibu ada buahnya. Jadi poin yang pertama tadi, saat kita tahu gitu ya, bahwa kita udah berharga, kita sangat berharga, kita tuh dekat sama Tuhan, karya keselamatan Tuhan tuh begitu luar biasa gitu dalam hidup kita gitu ya. Lalu bahkan di saat-saat kita nggak bisa mengucap syukur, Tuhan bilang itu bukan pakai kekuatan kamu kok, itu pakai kekuatan Tuhan, karena ada damai sejahtera Tuhan yang memerintah di dalam hati kita. Terus ada buah. Poin yang ketiga, buah dari rasa syukur. Yuk kita baca yuk ayatnya yuk. Ayat 17 ya, ini masih Kolose 3 ya. Tadi kan ayat 15, ini ayat 17-nya. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Oke, jadi segala sesuatu yang kita lakukan, semua yang kita lakukan dengan perkataan, dengan perbuatan, kalau kita lakukan semuanya itu dengan mengucap syukur, maka segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kita melakukan semuanya itu karena Tuhan. Jadi kita bisa mengucap syukur setiap saat. Makanya ada lagu ya, setiap jam ya, setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Jadi setiap menit, setiap jam kita itu untuk Tuhan gitu di dalam hidup kita. Dan kalau kita nggak membiarkan Tuhan itu bertahta di dalam hati kita gitu ya, menjadi raja atas kita, itu seperti gini loh. Saya nggak bawa ya. Saya biasanya bawa amplop, tau nggak amplop? Atau buku ya? Itu tuh seperti kertas dimasukin ke dalam amplop. Yang kelihatan kertasnya apa amplopnya? Amplopnya. Jadi saat damai sejahtera Kristus itu memerintah di hati kita, buahnya itu yang kelihatan ada Yesus di dalam kita. Yesusnya yang kelihatan, amplopnya kelihatan. Kita semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Jadi saat kita membiarkan Yesus itu menjadi raja atas kita, Yesus menjadi semakin besar,
dan kita semakin kecil. Dan maka itu kita bisa dimampukan untuk mengucap syukur. Dan saat kita mampu untuk mengucap syukur, kayak tadi anak-anak tahu buahnya. Kok mami gak marah-marah lagi ya? Mami udah berubah ya? Saya kasih alarm ya, kalau udah jam 6 harus berangkat ke PD hari Senin. Jadi dia tahu ada buahnya. Papinya udah gak lagi klason-klason kalau macet. Kok papi lebih sabar ya? Ada buahnya ya? Iya dong, Yesus Raja, damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatiku. Jadi saat itulah saat kita bisa mengucap syukur, membiarkan Tuhan menjadi Raja dalam hidup kita. Ada buah, dan buahnya itu dirasain sama orang-orang yang terdekat sama kita, yang 24 jam. Mungkin kalau teman ketemu cuma sejam, 2 jam, ya kita bisa happy-happy gitu ya. Tapi kalau orang di rumah, yang kayak tadi saya gagal, 24 jam ketemu, ya kan? Lu lagi, ya kan? Dan kalau nggak penuh dengan pujian, nggak penuh dengan rasa syukur, yang kena imbas yang paling cepat itu, iya orang di rumah pastinya, orang yang paling dekat sama kita yang kena imbasnya gitu ya. Tetapi kalau kita membiarkan Tuhan Yesus yang bertata, itu buahnya itu, kalau pohon itu kan ada buahnya. Buahnya itu yang nikmatin bukan pohon itu sendiri kan ya. Buahnya itu kan yang nikmatin orang lain yang datang, petik buahnya, makan, asam, manis ya kan. Begitu juga di dalam hidup kita. Kalau Tuhan Yesus minta kita berbuah, buahnya itu adalah buah roh, ada kesabaran, ya kan? Ada kesetiaan, ada kebaikan, ya kan? Dan semuanya itu yang ngerasain itu, yang ngerasain buahnya itu, ya anak-anak, suami atau istri, ya semua orang yang terdekat sama kita. Kalau kita di tempat kerja, rekan-rekan kerja kita, ya kan? Yang paling ngerasain impact buahnya gitu. Jadi saya rangkum ya Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan kesaksian dan doa. Saya rangkum dulu. Jadi poin yang bersyukur yang pertama, kita nanti malam kita mau datang kepada Tuhan. Selain kita mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat hari ini ya seperti biasa lah ya, gitu. Tapi saya mau mengajak kita nanti malam saat kita berdoa, kita mau bersyukur untuk satu hal yang paling utama, satu hal yang paling luar biasa dalam hidup kita, yaitu karya keselamatan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat darah sudah dicurahkan. Karena itu saya sama Tuhan cuma secara doa, terima kasih Tuhan. Saya sangat bersyukur atas itu. Terima kasih buat darahmu, karena saya ditebus itu bukan pakai perak, bukan pakai emas, bukan, tapi darah Putra Allah yang mahal. Dan di saat mungkin kita punya pergumulan hidup, kita sadar bahwa kita berharga ya, kita udah ditebus sama Tuhan. Tapi mungkin pergumulan hidup kita tuh berat gitu ya. Mungkin sulit untuk kita mengucap syukur. Biar kita boleh mohon sama Tuhan. Poin yang kedua, kita memohon bahwa Tuhan, saya mau pegang Kolose 3 ayat 15. Damai sejahtera Tuhan memerintah Tuhan di dalam hatiku, sehingga saya bisa bersyukur. Mungkin keadaan nggak lebih baik gitu ya. Mungkin besok saya masih akan hadapi hal yang sama. Tetapi saat saya belajar untuk membiarkan Yesus memerintah di dalam hati, itu seperti saat kita panggul salib. Kita kan ikut Yesus kan pikul salib ya kan, sakal diri ikut Yesus gitu ya. Kita panggul salib, kita letakin dulu sebentar.
kita letakin dulu sebentar dan kita bilang, biar damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Itu kita mendapat kekuatan baru, karena kita udah letakin itu sebentar, kita bisa panggul lagi saling kita besok. Itu seperti mendapat kekuatan yang kita nggak tahu kok bisa ya jalanin hari-hari ini, karena Tuhan yang kasih kekuatan. Dan pastinya saat Tuhan memerintah di dalam hati kita, maka buahnya akan dirasain sama keluarga kita, sama teman-teman kita, gitu ya, sama orang yang terdekat sama kita. Saya untuk kesaksian, waktu anak saya promosi TPD ya. Saat anak saya kena demam berdarah, jadi saya tuh paling takut sebenarnya sama nyamuk. Binatang apa yang paling saya takutin? Nyamuk. Kenapa kalau udah gigit anak saya? Aduh, saya udah panik kan. Aduh, ini pakai air putih. Karena kan promosinya cuma 7.000, 8.000, 10.000 kali ya. Itu udah maksimal banget. Jadi kalau dia sekali kena demam berdarah, itu dia nggak usah tunggu 2 hari 3 hari. Hari itu juga dia langsung kolaps. Jadi begitu kena demam berdarah, besokannya dia udah nggak bisa bangun tuh, dia udah tidur. Begitu dibawa ke dokter, trombositnya udah, ya trombositnya kan memang cuma 10.000 kan. Jadi ya udah dites, ya 10.000, 7.000, besokannya itu yang paling kritis, itu pendarahan. Jadi hari pertama udah kolaps, hari keduanya pendarahan. Karena kan dia memang mimisan itu kan pendarahan. Jadi trombosit itu kan membekukan darah, sedangkan dia kan darahnya terlalu encer, nggak ada yang bisa bekuin kan, karena trombosit dia sedikit. Jadi hari kedua dia udah pendarahan. Pendarahannya waktu kemarin dia di BD itu dia buang air semuanya darah. Jadi sampai pada pampers udah nggak boleh sikat gigi, takut giginya berdarah. Takut darah keluar dari mana-mana dan pokoknya. Tapi bersyukurnya dia cuma pendarahan di pencernaan, jadi dia berdarah terus. Saat itu ya sebagai ibu gitu ya, karena saya umur 8 tahun ya panik lah ya, pendarahan. Setiap kali saya dengar rebet-rebet gitu ya, aduh ini udah ganti pampers lagi, itu pasti darah lagi. Tapi saya waktu di rumah sakit gitu ya, panik banget, sampai nangis gitu ya, sampai bersyukur itu udah gak bisa lah, kayak Tuhan terima kasih, kayaknya udah gak kepikiran. Sampai saya itu kan mesti minta kantong darah dari PMI kan, jadi kantong darah udah beberapa kantong gitu, minta trombosit kan yang kantongnya kuning, minta ini yang kantongnya merah. Pokoknya saya udah, ternyata darah itu ada warna-warni. udah sering banget gitu. Saat darah itu dari PMI itu kan lama ya, bisa 1 hari gitu. Aduh, ini gimana nih, trombosit darah saya udah 5.000, pendarahan, gimana nih Tuhan? Saya cuma bisa berlutut gitu. Saya cuma bisa berlutut, dan di dalam hati saya tuh Tuhan bilang, Sheila, datang sama Tuhan. Semua yang di Alkitab tuh bilang, kemarin-kemarin kan hari Minggu kemarin itu bacaannya perempuan Sirofenicia ya, dia datang kepada Tuhan Yesus. Datang aja, datang sama Tuhan. Saya berlutut di rumah sakit gitu ya. Saya bilang, Tuhan saya datang. Saya minta mujizat Tuhan. Saya nggak mampu. Ini udah di luar kendali saya. Ini bukan masalah punya uang atau nggak punya uang, tapi itu masalah kantong darah dikirim dari PMI, nggak tahu nyampainya di rumah sakit kapan. Ada damai sejahtera Kristus yang luar biasa memegang hati saya, sampai saya pokoknya percaya aja sama Tuhan. Saya nangis tapi gak yang hilang harapan. Akhirnya kantong-kantong darah itu udah lewat. Akhirnya seminggu 5 hari lah ya, anak saya udah sehat gitu, udah boleh pulang. Dan saya sangat bersyukur gitu sama Tuhan, bahwa lewat peristiwa-peristiwa itu ternyata Tuhan tuh gak pernah ninggalin kita ya. Saat kita datang sama Tuhan
saat kita mohon biar damai sejahtera Tuhan itu memerintah di dalam hati kita, Tuhan itu pasti dengar, gak mungkin gak dengar. Dan pasti Tuhan kasih kekuatan buat kita ini. Saya tutup doa ya. Ayo kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang bertahta di dalam sorga, yang selalu menyertai kami Tuhan hari demi hari. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan, karena Engkau saja Tuhan. Tuhan, saat aku datang Tuhan kepadamu saat peristiwa di rumah sakit itu, dan Tuhan tolong saya percaya Tuhan bahwa saat kami datang kepada Tuhan, pasti Tuhan juga tolong. Dan kami semua saat ini, kami mau datang Tuhan sama Tuhan. Kami mau menyadari bahwa kami begitu berharga di mata Tuhan. Harta yang paling besar yang kami miliki itu karena kami punya Tuhan. Harta yang terindah itu di dalam hidup kami, Tuhan sendiri yang bertahta di dalam hati kami. Kami mau mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati kami, bertahta di dalam hati kami. Kolose 3 ayat 15 Tuhan. Damai sejahtera-Mu memerintah di dalam hati kami dan membuat kami bisa mengucap syukur atas segala keadaan, segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami gak sanggup dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami yakin Engkau berjalan bersama kami, memampukan kami, menolong kami, dan terlebih lagi Tuhan yang menjadi Raja atas diri kami. Tuhan yang menjadi Raja di dalam hati kami. Dan biar boleh Tuhan, hari-hari ke depan Tuhan kami boleh berbuah Tuhan. Karena dengan berbuah Tuhan, dengan teman-teman kami, keluarga kami mengecap buah kami yang manis, maka mereka akan melihat Engkau yang ada di dalam diri kami. Dan saat itulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan Tuhan. Dan hanya itu yang kami minta Tuhan, agar nama-Mu Tuhan semakin dipermuliakan di atas muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur, kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Laurencia, Sheila Santoso atas firman-firman. Semoga kita semua selalu bersyukur karena Tuhan memerintah dalam hati kita. Amin. Saat ini kita mau bersyukur pada Tuhan, akan mengungkapkan dengan persembahan. Biarlah apa yang kita berikan adalah yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Suami
akan teramat baik. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran anakmu terkasih, Ibu Lorencia Sera Santoso, yang menjadi penyambung lidahmu ya Bapak. Kiranya firman-Mu dapat subur di dalam hati kami dan dapat berbuah lebat. Saudara-saudariku, kami undang kita bangkit berdiri, kita menaikkan wujud doa permohonan. Bapa yang baik, kiranya Kau berkati Ibu Sheila, baik dirinya maupun keluarganya. Kau limpahi dia dengan keselamatan, kesehatan yang baik, dan segala usahanya Kau buat berhasil. Kami juga mau berdoa untuk pastor dan suster di parti kami, Pastor Punomo, Pastor Geris, juga Pastor Fernando Bintaro, juga suster-suster SKM yang ada di parti kami. Kami mohon Ya Bapak, kami juga berdoa bagi Laurentius Hartina Sutiana. Mohon pencerahan Roh Kudus dalam kehidupannya, supaya dipermudah dalam mencari pekerjaan baru dan untuk masa depannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, saat ini kami mau berdoa untuk Alfi, Aldo, Dea. Semoga Tuhan lancarkan usahanya dan Tuhan jamah customernya untuk melurusi utang-utangnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami saya ingin mendoakan semoga yang bernama Timbulangan Pakatiman Deo, yang mana pagi ini sedang menjalankan operasi mogok anturo kaki sebelah kanan. Semoga dalam operasi berjalan dengan lancar. Tuhan kuasa menyembuhkan dan pulih dan sembuh. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, saat ini kami mau berdoa untuk Pak Indira yang kaki kirinya sakit. Kiranya mujizat kesembuhan boleh terjadi pada Pak Indira. Bila kakinya boleh cepat disembuhkan ya Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Natalia Silvia. Mohon pencerahan Roh Kudus dalam kehidupannya, supaya dipermudah dalam perpanjangan kontrak kerjanya di PT Parma dan untuk masa depannya. Marilah kita mohon. Ya Bapak, kami juga berdoa para lansia di paroki kami. Biarlah Bapak Engkau berikan mereka kesehatan, penghiburan, dan juga berikan kesabaran bagi anak-anak yang mendampinginya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi anakmu Yasinta Elia Pui yang sedang sakit dan masih dirawat di rumah sakit. Biarlah Bapak mohon belas kasih-Mu, berikan kekuatan juga, berikan kesembuhan, dan juga berikan kesabaran bagi keluarga yang mendampinginya di rumah sakit. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi opat kami, Opat Petrus Congpoti. Kiranya Engkau berikan dia Bapa kekuatan di dalam masa saat sekarang ini, di mana dia sedang berbaring dan merasa kesepian dan kesehatannya makin memburuk. Biarlah mohon belas kasih-Mu, biarlah tangan-Mu ya Bapa yang memberikan kesembuhan juga, sehingga dia boleh merasakan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
dalam wujud doa permohonan kami, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Yang Bunda, terimalah salam kami. Salam Maria, berrahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang susah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami atas persekutuan doa Tortebio mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Stella Santoso atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah hadir setiap hari Senin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kembali kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir ke depan tanggal 28 pada jam yang sama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup persekutuan doa malam ini dengan satu pujian, bukan tapi. Bukan tunggu, kita berdiri.